Gitu. Emangnya lu damis? Iya, gue orang bego. Sebego apa lu? Gue sebego itu. Karena menurut gue semua manusia pada dasarnya bego. Orang-orang nyebelin itu cuma orang yang gak sadar kalau dia bego. Music Vibe. Akhirnya pun lu pun membuat album Mm-mm. berjudul Adulting for Dummies. Oke. Gimana rasanya lu habis rilis album ini? Lega Banget. banget juga enggak, karena ini jadi bisa gue bilang ini jadi contender. Kayak ya udah, ini lu nggak boleh di bawah ini. Sekarang kualitas lu segini gitu, kedepannya ya lu nggak boleh di bawah ini. Menurut gue haram buat gue segitu. Harus naik. Harus naik pak, Oh. harus naik. Gue harus improve. Banyak hal lagi yang harus gue improve, kayak penulisan, marketing, promo, konten, musikalitas gue dan Iya. lain-lain. Itu gue harus improve. Oh, bener sih. Tapi maksud gue, oke, kita bakal ngobrolin itu tadi yang Yes, masalah yes, musikalitas yes. lagi tadi. Yes. Kita masuk ke albumnya dulu. Let's go. Album ini lu bilang Adulting for Dummies. Adulting for Kenapa Dummies. lu kasih judul itu? Emangnya lu damis? Iya, gue orang bego. Sebego apa lu? Gue sebego itu. Karena menurut gue semua manusia pada dasarnya bego. Orang-orang nyebelin itu cuma orang yang gak sadar kalau dia bego. Gak ada orang pinter di dunia ini. Semua orang gak tahu apa yang mereka lakuin. Nobody knows what they are doing, man. We're making it up as we go. Kita semua orang bego. Semua orang di dunia ini gak ada orang pinter, semuanya orang bego. Orang-orang paling nyebelin itu adalah orang yang gak sadar kalau dia bego. Itu orang paling nyebelin di dunia ini. Dia gak sadar kalau dia tolol. Kita semua orang tolol. Dan menurut gue, terutama dalam topik adulting, gue orang yang sangat bego sih menyikapi adulting. Bisa dibilang gue banyak belajar itu setelah kena batunya. Gitu. Jadi statement gue bego itu gue ngerasa tuh dari situ gitu. Karena kan ada orang yang bilang belajar, lu nggak jangan sampai harus kena batunya, lu bisa belajar dari cerita orang, lu bisa belajar dari nasihat orang gitu kan. Dan gue tuh orang yang tipe kalau dikasih nasihat tuh suka batu, sampai gue kejedot. Iya, Baru, iya. gitu. Kayak lu pengen cari jawaban sendiri nggak sih? Iya, Nah, iya. akhirnya pun yang hampir semuanya lu yang lu temuin pun lu taruh di album itu nggak sih? Iya benar. Kayak ya Make Me Doubt, kayak lu juga bilang kalau waktu di press conference ya waktu Iya, itu ya, iya. lu bilang Make Me Doubt itu awal dari lu buat dapat ke Make Me Proud. Doubt, iya. Nah, itu gimana ceritanya? Maksud gue emang lu pernah sedoubt itu sama diri lu sendiri? Wah pasti men. Gimana ya? Pertama balik dulu ke topik sih, kenapa judulnya Adulting for Dummies ini gue mau transisiin ke sini nih ceritanya. Kenapa tadi balik lagi dummies? Karena menurut gue semua orang yang menghadapi adulting tidak pernah menjadi dewasa sebelumnya. Udah pasti semuanya dummies soal itu. Apalagi gue gitu. Makanya di saat pendewasaan itu menurut gue biasanya populer dalam hal-hal, gue nggak tahu ya, ini analisa gue nih, analisa gembel. Nah ini di Indonesia itu pendewasaan itu cenderung, sebenarnya nggak cuma pendewasaan, semua hal, cuma dalam hal ini kita kerucutkan jadi pendewasaan. Semua hal di Indonesia itu yang penting tuh fasad, tampilan fasad, Fase itu apa? tampilan depan. Oh, cover. Ya, fasad. Yang penting tuh fasad. Kayak di Indonesia itu lu nggak apa-apa mentally unstable, asalkan lu financially stable. Lu dewasa. Iya sih. Lu dewasa. Lu nggak apa-apa kecot di dalam, yang penting lu punya kerjaan 9 to 5, gaji lu, paycheck lu on time tiap bulan. Lu dewasa. Kalau lu punya rumah, lu punya mobil, lu kawin, lu dewasa. Walaupun di dalamnya lu sebenarnya teriak-teriak, Gak enak, kesel, nangis mungkin tiap hari. bukan yang lu pengen, apa segala macem. Itu nggak apa-apa. Dan akhirnya gue nggak bilang itu salah gitu. Menurut gue financial issues, possession, kepemilikan dan lain-lain itu part of adulting. Tapi itu menurut gue baru di covernya doang, men. Itu kayak the tip of the iceberg. Di dalam ke bawah tuh ada banyak. Ada yang harusnya juga dibenerin. Iya gitu. Bahkan yang lebih fundamental lagi dia di bawah gitu loh, jadi pilarnya. Dan itu banyak larinya ke sini, ke dalam gitu. Akhirnya setelah gue mulai ke dalam adalah pertanyaan pertama yang muncul di kepala gue tuh, sebenarnya gue tuh siapa sih gitu. Gue tuh apa sih gitu. Ya setelah akhirnya dimulai itu sebenarnya dengan lagu Happy Birthday kan. Lagu pertama, lagu Happy Birthday adalah itu momen pertama gue kepukul, shit anjing lu tua. Sekarang ulang tahun lu udah gak fun. Lu umur berapa emang kalau boleh? Gue 24.
24 dia belum tua banget sih. Iya, belum 2 tahun, Iya, tua iya, banget sih. benar. Kita beda beberapa tahun, 2 tahun, 1 tahun. Iya, santai itu sebenarnya. Cuman maksud gue, waktu gue masuk ulang tahun gue ke 23, sebenarnya dari 22 tuh udah mulai ada rasanya gitu. Cuman 22 tuh gue masih setiap ulang tahun tuh masih yang kayak happy birthday gitu. Terus mulai ke 23 anjing ulang tahun. Gitu loh. Quarter life crisis. Sebenarnya kalau gue nggak bilang itu juga sebagai quarter life crisis, cuman terlepas lo krisis atau enggak, lo nggak bisa pungkirin it's inevitable bahwasannya responsibilities lo sekarang banyak banget. Laundry, token, lauk, servis, motor, mobil. Besok mau ngapain? Besok Besok makan apa? Besok makan apa? Ini itu karir, pertanggungjawaban lo ke orang tua, apa relationship dan lain-lain itu banyak banget. Dan di saat hari ulang tahun gue nyadar ini makin banyak, itu makes me overwhelmed lah waktu itu. Keluar lagu Happy Birthday. Itulah lagu sebuah realization bahwasannya happy birthday is not as fun as it used to. Iya sih. Lanjut ke Make Me Doubt. Make Me Doubt akhirnya di saat semua pertanyaan itu dan semua pressure itu lo dihujanin sama itu semua, mulai lo jadinya krisis eksistensi. Jadi gua apa sih sebenarnya hidup gua, emang hidup gua tuh cuma buat bayar token, laundry dan lain-lain. Akhirnya gua maksudnya mulai berkaca, terus gua nyadar anjing nih orang kurang banget gitu. Iya, lu rapper juga nggak laku gitu kasarnya. Karir lu juga gini-gini doang gitu. Tuh lihat tuh teman-teman lu segala macam begini. Si A begini, si B ya, begitu. Kerjaan lu bikin nyokap lu nangis dengan pilihan hidup lu dan segala macam gitu. Dan waktu itu maksud gua, waktu Make Me Doubt itu ditulis juga itu lagi corona, lagi baru-baru banget masuk. Jadi beneran yang lu lagi buyar sedar gitu lo kayak beneran anjing ini apa sih, kayak lu kalang kabut mampus gitu kan gitu. Panggungan semua di cancel, gua 8 panggungan gua di cancel men, langsung blast gitu. Itu padahal udah gua siapin, tuh harus bayar ini tuh terus utang gua waktu itu banyak gitu loh, di mana-mana segala macam. Anjing apa sih yang lu lakuin di hidup lu gitu. Sampai di tahap yang kayak, tapi di satu sisi walaupun terkadang gua ngerasa kayak gitu ke diri gua, di satu sisi tuh kayak gua masih ngerasa tapi lu keren gitu, lu rapper gitu, lu bisa ke LA segala macam, tapi di satu sisi lu bangga lu gitu doang lu sama diri lu gitu. Jadi kayak banyak banget konflik di dalam diri lah, kayak lu nggak usah bangga, lu nggak pantas ngerasa bangga, tapi di satu sisi gue bangga, tapi di satu sisi diri gue gitu. Itu make me doubt gitu loh. Itu mulai mempertanyakan di saat gue mulai mengenali diri gue. Akhirnya gue sadar banyak banget kurang gue. Pertama kali gue encounter diri gue, ketemu kurang-kurangnya itu kayak gue tuh nggak siap ngehold emang gue caur gitu. Tapi lebih kayak wah parah lu gitu, nggak kayak orang-orang dan segala macam. Itulah make me doubt terjadi di situ. Oke. Dan nyambungnya ke itu itu kan jatuhnya kayak jembatan antara make me proud dan make me doubt. Jadi itu di lagu itu kenapa gue tulisnya I2I dan lu nyanyi dan gue nyanyi. Itu beneran antara aku ke aku, dan maksudnya itu permainan kata kayak gue ngobrol 4 mata selevel sama diri gue. Kalau tadi sebelumnya di Make Me Doubt gue ngeliat diri gue di bawah, kali ini akhirnya gue selevel gitu loh. Akhirnya gue mulai ya ini emang kurang lu, tapi that's you gitu. Tapi di satu sisi lo punya lebihnya gitu. Kalau dulu sebelumnya gue merasa bangga sama diri gue atas pencapaian gue, tapi gue feel guilty karena gue masih punya banyak kekurangan. Sekarang itu gue ngerasa akhirnya ya itu bukan sebuah hal yang harus bikin lo nggak bangga sama diri lo, tapi ya that's you gitu. That's the stuff that need works gitu. Itu hal-hal yang harus lo benahin gitu. Mau sampai kapanpun juga lo pasti ada kurangnya. Mau sampai mampus juga lo pasti nggak mungkin nggak ada kurangnya, udah pasti lo. Maksud lu ada langit di atas langit. Iya, ada langit di atas langit, lo nggak akan pernah puas dan segala macam. Cuman ya akhirnya di itu beneran gue ngobrol sama diri gue kayak sorry nyet, gue kemarin gitu banget sama lu gitu. Gue kemarin gini banget gitu ke lu gitu. Gue lupa yang gue giniin tuh sebenarnya gue gitu. Gitu terkadang gue suka lupa gitu kalau selama ini walaupun gue ngerasa bayangan, maksudnya ini gue karena jadi sebenarnya Adulting for Dummies itu hasil dari banyak percakapan gue di depan cermin lah, walaupun gue nggak sebenarnya kayak orang gila di depan cermin. Enggak gitu. Ya maksudnya analoginya ya gitu ya, perumpamaannya ya gitu. Ya setelah gue ngobrol di depan cermin akhirnya gue sadar ya, walaupun lu kecot dan segala macam, tapi buktinya yang hari ini nyampein gue bisa di tahap ini, gue bisa itu, gue bisa di Jakarta, gue bisa bermusik, gue bisa kenal semua figur-figur yang dulu gue cuma bisa fanboy via internet ya. Ya lu juga sih caur gitu maksud gue. Ya berarti ini kita gitu. This is
me gitu, this is us gitu, it's just who I am gitu, yang menurut gue harus gue terima bulat-bulat gitu. Baru dilanjutlah ke Make Me Proud. Di saat gue bisa udah menerima diri gue, mulailah gue bisa banyak merasa berbangga. Oh ternyata gue sabi juga, ternyata gue lumayan lah gue lah gitu. Good music, good vibe, music vibe.